Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan biopestisida dari daun sirsa dan daun talas. Yang pertama yaitu tujuan percobaan kita. Pada percobaan kali ini, proses pembuatan biopestisida sirlas ini. Yang kedua, untuk membasmi hama tanaman padi. Yang ketiga, untuk membuat suatu produk pestisida alami dari tumbuh-tumbuhan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, teori dasar, di mana pestisida alami itu adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya dari bahan alam yang ramah lingkungan yang cepat untuk mengatasi hama. Nah, daun talas memiliki kandungan asam oksalat dan tanin. Dengan kandungan senyawa kimia tersebut, makanya dia berpotensi sebagai pestisida nabati yang dimanfaatkan sebagai racun untuk menanggulangi jamur Voxisporum yang mengandung toksik. Nah, untuk tanaman sirsa memiliki aktivitas anti kanker, aktivitas sitotoksik, serta memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, ekstraknya diketahui memiliki aktivitas larvasida terhadap Clutella xylostella, salah satu hama yang menyerang tanaman kubis. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, dilihat sendiri di sana ada alatnya dan bahan-bahannya yaitu daun sirsa, daun talas, air 3 liter dan sunlight. Untuk percobaan kita melakukan 2 percobaan, berarti bahan-bahannya juga digandakan. Nah, selanjutnya prosedur kerja dan tabel pengamatan. Nah, diambil daun sirsa, dibuang tulang daunnya, dilakukan pemblenderan, disaring. Nah, hasil dari saringan setelah dicampurkan keduanya, warna biopestisida itu berwarna hijau pekat. Nah, lalu ditambahkan dengan sedikit sabun sebagai wanginya. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam dirigen dan ditunggu selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu, warna larutan berubah menjadi hijau muda sedikit kecoklatan atau hambar. Selanjutnya pembahasan. Salah satu cara mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida kimia adalah dengan pestisida nabati atau biopestisida karena dia mudah terurai di lingkungan dan relatif lebih murah dan mudah diperoleh. Nah, salah satu contoh biopestisida yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan hama khususnya tanaman padi adalah biopestisida dari daun sirsa dan daun talas. Nah, setelah kita melakukan semua prosedur kerja, biopestisida dari daun sirsa dan daun talas ini didiamkan 3 hari dan warnanya berubah menjadi sedikit kecoklatan. Senyawa kimia yang terdapat pada cairan biopestisida ini yaitu pada daun sirsa yaitu ada acetogenin. Nah, kita lihat sendiri bagaimana rumus kimianya atau reaksi kimianya. Nah, senyawa ini diketahui antividen untuk membasmi serangga hama. Nah, daun talas itu memiliki asam oksalat dan tanin. Nah, kedua senyawa kimia tersebut sebagai pestisida nabati yang bersifat racun pada hama yang mengandung toksik. Nah, karena itulah sebabnya kedua bahan ini setelah menghasilkan biopestisida cairnya sangat ampuh untuk menanggulangi hama pada tanaman padi karena memang terdapat senyawa kimia yang sangat baik di dalam biopestisida ini untuk mengendalikan hama. Nah, untuk pengujian sendiri kita melakukan 3 kali. Yang pertama, kita mengencerkan 1 liter cairan biopestisida dengan 3 liter air. Lalu kita masukkan ke tabung penyemprot
dan kita semprotkan ke sawah, keseluruhan sawah, yaitu selama hari pertama dan hari ketiga. Nah, yang kedua itu kita lakukan pengujian penyemprotan pada keong sawah. Di hari pertama, keong sawah hanya banyak mengeluarkan lendir, namun di hari ketiga ada beberapa keong sawah yang mati. Nah, selanjutnya pada walang sangit atau hama wereng. Nah, di hari pertama itu hama wereng tidak berpengaruh. Nah, setelah beberapa jam hanya sedikit yang bergerak, dan setelah 3 hari penyemprotan pada hama wereng, banyak dari hama wereng yang mati setelah 3 hari. Dari hasil pengujian yang telah kita lakukan didapatkan bahwa biopestisida dari daun sirsak dan daun talas ini membawa efek terhadap hama kira-kira 50%, dapat mengusir hama tanaman padi khususnya pada walang sangit dan keong sawah yang dapat merusak tanaman padi. Nah, biopestisida Sirlas ini dapat kita jadikan suatu produk untuk penjualan, tentunya dengan harga dan kemasan yang menarik yang harus disesuaikan, karena biopestisida ini sangat ampuh digunakan sebagai pengganti pestisida kimia pada pertanian. Pada percobaan kali ini didapatkan kesimpulan yang pertama, biopestisida adalah pestisida dengan bahan alam yang ramah lingkungan, dapat berasal dari daun sirsak dan daun talas seperti percobaan kita. Nah, biopesirlas ini cukup efektif dalam membasmi hama tanaman padi sekitar 50%. Nah, biopestisida dari daun sirsak dan daun talas ini dapat dijadikan produk pestisida yang sangat ramah lingkungan. Selanjutnya adalah produk biopesirlas yang dihasilkan, di mana kita lihat ada logo atau stiker yang ditempelkan kepada setiap produk. Produk yang dihasilkan berupa ada yang botol dan ada yang dirijen. Nah, selanjutnya iklan yang telah dibuat dipasang di media sosial, di IG, Instagram, atau di FB atau Facebook. Nah, perhitungan biaya produksi. Nah, biaya produksi untuk bahan baku, semua bahan baku setelah dijumlahkan yaitu 38.000. Nah, untuk perhitungan biaya pokok ditambah dengan tenaga kerja langsung, harga pokok produksi 48.000 tersebut dibagi dengan 4 unit. Jadi 1 unit kemasan botol itu diharga dengan 12.000 harga pokok. Nah, untuk harga jualnya dikalikan dengan 150% laba. Nah, didapatkan hasil 18.000 untuk 1 unit botol kemasan. Karena kita menghasilkan 3 unit botol kemasan dan 1 unit dirijen, maka 1 botol kemasan dibanderol dengan harga 15.000 dikali 3 jadi 45.000. Nah, untuk dirijen, 1 buah dirijen dibanderol dengan harga 25.000. Nah, begitulah harga untuk nilai jual produk yang telah kita hasilkan, yaitu biopesirlas, biopestisida daun sirsak dan daun talas. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah kimia terapan, dan untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.